Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini merupakan kelompok 4, di mana kami akan mempresentasikan sebuah kasus dan akan memberikan alternatif, yaitu dari kasusnya Ibu Sinta. Nah, untuk pemateri pertama yaitu ada Fauziah, pemateri kedua saya sendiri Irlina, dan pemateri ketiga yaitu saya Fitri Humairah sekaligus sebagai moderator. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke pemateri 1, yaitu membahas terkait problem dari guru. Padanya kami persilakan. baik, saya Fauziah dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait analisis diagram fishbone dari kasus Ibu Sinta. Yang pertama dari faktor guru, di mana terdapat fakta masalah, kemudian teori belajar, konsep kunci dan alternatif untuk strategi awal dari Ibu Sinta. Fakta masalah untuk guru berarti didominasi ceramah dan PowerPoint selama 10 tahun. Kemudian teori belajarnya ini menganut teori behaviorisme dan dianut Bu Sinta yang digantikan dengan teori konstruktivisme. Kemudian konsep kuncinya stimulus respon, transfer pengetahuan satu arah, vs fasilitasi. Adapun alternatif strategi awalnya yang dilakukan ialah beralih ke pendekatan konstruktivisme, guru sebagai fasilitator, gunakan diskusi, kemudian problem based learning. Kemudian faktor guru selanjutnya yakni guru tidak tahu pendekatan apa yang tepat. Untuk teori belajarnya konstruktivisme teori Piaget, kemudian konsep kuncinya pengetahuan awal, asimilasi dan akomodasi. Kemudian alternatif strategi awal yang diberikan yakni melakukan diagnostic assessment terlebih dahulu untuk memetakan pemahaman awal murid sebelum merancang pembelajaran. Selanjutnya, guru menganggap murid paham karena jawab paham Bu secara kompak. Kemudian teori belajarnya yakni humanisme, progres Maslow dan konstruktivisme Piaget-Vygotsky. Konsep kuncinya pemahaman sejati vs kepatuhan sosial, pentingnya asesmen formatif, belajar aktif bukan sekadar jawaban verbal. Adapun alternatif strategi awalnya yakni menggunakan teknik check for understanding yang lebih variatif, X-Ticket, think share, atau 1-minute paper. Ajukan pertanyaan terbuka untuk menggali pemahaman nyata dan lakukan asesmen formatif agar guru tidak hanya bergantung pada jawaban seragam murid. Selanjutnya, guru memanggil secara acak tanpa persiapan mental sehingga kelas tegang dari fakta masalahnya. Kemudian kunci teorinya di humanisme, Robert dan teori belajar sosial. Kemudian konsep kuncinya lingkungan aman psikologis, dan alternatifnya yakni ganti teknik memanggil acak dengan strategi partisipasi sukarela, tunjuk jari, dan kartu undian. Kemudian guru tidak pernah melakukan diagnostik asesmen di awal, teorinya konstruktivisme Ausubel Piaget. Kemudian kuncinya di pengetahuan awal, pure kemudian asimilasi dan akomodasi pembelajaran bermakna. Kemudian strateginya lakukan diagnostik awal sebelum di awal semester atau sebelum topik baru. Kemudian yang terakhir yakni fakta masalahnya, guru menggunakan metode yang sama selama 10 tahun tanpa adaptasi atau tanpa revisi. Kemudian teorinya yakni humanisme, Maslow, dan konstruktivisme. Kuncinya terdapat di aktualisasi guru sebagai pembelajar, refleksi diri, adaptasi terhadap konteks. Adapun strategi awalnya yakni lakukan refleksi rutin setelah pembelajaran atau jurnal refleksi guru, ikuti pelatihan dengan rekan sejawat, lalu coba satu strategi baru setiap bulan seperti jigsaw, roleplay maupun dari lima. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan terkait diagram fishbone, yaitu permasalahan guru. Selanjutnya pemateri kedua yang akan membahas terkait permasalahan yang terjadi pada kasus Bu Sinta ini, yaitu murid, yang akan disampaikan oleh Irlina. Kepadanya kami persilakan. Baik,
saya akan membahas mengenai dari sisi murid yang terdiri dari fakta masalah, teori belajar, konsep kunci, dan juga strategi awal. Yang pertama, terdapat murid yang pasif yang hanya menunggu instruksi. Sedangkan pada teori belajarnya terdapat pada teori humanisme atau Maslow. Yang ketiga ada konsep kunci, yaitu aktualisasi diri, motivasi intrinsik, dan juga otonomi. Selanjutnya ada strategi awal, yang dimana pada strategi awal ini terdiri dari memberi pilihan dalam tugas ataupun topik yang berguna untuk membangun tanggung jawab dalam proses belajar. Fakta masalah yang kedua yaitu ketergantungan tinggi pada guru. Teori yang digunakan yaitu self-regulated learning dari Zimmerman dan Pinterich. Konsep kuncinya yaitu kemandirian belajar, tujuan, serta evaluasi diri. Strategi yang digunakan yaitu melatih target belajar secara sederhana dengan menggunakan scaffolding yang bertahap. Fakta masalah yang ketiga yaitu takut salah dan gugup. Teori yang digunakan adalah afektif ataupun humanistik. Konsep kunci yang digunakan adalah emosi yang dimana memengaruhi keterlibatan serta rasa aman. Strategi yang digunakan yaitu menciptakan kelas yang menerima kesalahan dan juga menggunakan diskusi ramah error. Fakta masalah yang keempat yaitu pembelajaran kaku dan searah. Teori belajar yaitu humanistik dari Carl Rogers. Konsep kuncinya yaitu student center, kebebasan, dan empati. Strategi awal yaitu menerapkan diskusi terbuka, role play, dan juga refleksi. Fakta masalah yang terakhir yaitu didominasi ceramah. Teori yang digunakan dari teori konstruktivisme dari Piaget dan juga Vygotsky. Konsep kuncinya yaitu mengaktifasi pengetahuan awal dan juga interaksi sosial. Strategi yang digunakan yaitu memvariasikan metode yang terdiri dari diskusi kelompok, proyek kecil, dan juga peer feedback. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, yaitu Kak Irdina. Selanjutnya materi ketiga saya sendiri, Fikri Mairah, di mana saya akan menjelaskan terkait peta dari lingkungan atau kurikulum di sekolah. Nah, yang pertama yaitu budaya kelas pasif. Gambaran lingkungan atau kurikulumnya itu biasanya di kelas siswa cenderung hanya mendengarkan penjelasan guru dan menunggu instruksi. Kadang ketika guru menjelaskan instruksi, siswa tersebut tidak paham dan kurang mendengar. Selanjutnya saat ditanya, siswa menjawab singkat dan kurang aktif saat berdiskusi. Nah, teori belajar ini berkaitan dengan teori behavioristik yang berpusat pada guru atau teacher center, karena di mana guru hanya berfokus pada metode ceramah saja. Selanjutnya yaitu konsep kuncinya student center learning, partisipasi aktif, dan komunikasi. Untuk alternatif strategi awal yang kami sajikan yaitu bisa saja menggunakan diskusi kelompok dan dihubungkan dengan cara sedikit permainan, kemudian tanya jawab, atau biasanya itu model pembelajaran problem based learning. Nah, biasanya untuk ini kita bisa mengaitkan dengan pendidikan karakter, yaitu dengan cara mengembangkan kepercayaan diri, peserta didik, tanggung jawab, dan komunikasi. Nah, fakta yang kedua yaitu tekanan ujian. Nah, biasanya pembelajaran itu lebih fokus pada latihan soal dan hasil ujian, sehingga siswa itu terbiasa menghafal daripada memahami materi yang diajarkan oleh guru. Teori belajar ini teori belajarnya yang berkaitan dengan teori behavioristik yang menekankan hasil belajar dan penguatan nilai. Nah, untuk konsep kuncinya di mana guru harus mampu secara spesifik menjelaskan dan untuk mencapai perubahan, di mana pola pikir mereka yang mindset sekarang berubah menjadi grow mindset. Kemudian pembelajaran bermakna dan motivasi intrinsik.
Untuk alternatif strategi awal yang bisa kami sajikan di sini yaitu guru dapat menggunakan asesmen formatif dan memberikan apresiasi pada proses belajar siswa. Jadi ketika siswa menjawab pertanyaan guru, nah guru harus memberikan apresiasi yang bisa meningkatkan semangat belajar dari siswa itu sendiri. Nah, hubungan dengan pendidikan karakter yaitu tentunya ini untuk mengembangkan bentuk kerja keras, percaya diri dan pantang menyerah siswa. Selanjutnya faktor ketiga, suasana kelas yang tegang. Biasanya kondisi ini siswa merasa gugup saat dipanggil secara acak sehingga suasana belajar menjadi tegang dan siswa takut salah. Nah, siswa biasanya jadi kurang percaya diri, takut diejek sama teman-temannya. Nah, teori belajar ini berkaitan dengan behavioristik dengan mendekatkan kontrol guru yang dominan. Konsep kuncinya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sportif. Untuk alternatif strategi awal yang bisa kami sajikan agar siswa tersebut tidak tegang saat pembelajaran, mungkin bisa saja guru memberikan aksi thinking seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pembelajaran itu jangan terlalu kaku dan monoton, harus bersifat santai saja dan dukungan positif kepada siswa atau kita sebut dengan apresiasi tadi. Nah, fungsinya ini berkaitan dengan pendidikan karakter untuk perkembangan siswa itu menjadi percaya diri, berani, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, apalagi kita menerapkannya dalam bentuk diskusi kelompok. Fakta yang keempat yaitu kurangnya kolaborasi. Nah, kurangnya kolaborasi ini misalkan dalam kerja kelompok, biasanya siswa kurang bekerja sama dan cenderung bergantung pada teman yang lebih aktif karena mereka juga takut salah dan malu ingin menyampaikan pendapat kepada teman-temannya, sehingga mereka berpikir bahwa temannya kita sajalah yang mengerjakan. Nah, sebenarnya ini konsepnya salah ya teman-teman. Selanjutnya, teori ini berkaitan dengan kurangnya penerapan dari teori konstruktivisme sosial dalam pembelajaran. Nah, untuk konsep kuncinya kolaborasi, interaksi sosial, dan kerjasama kelompok. Alternatif strategi awal yang bisa kami hadirkan di sini, guru bisa saja berkeliling per kelompok dan bertanya kepada masing-masing kelompok apa kendala yang dihadapi per kelompok. Dan ketika siswa menjawab kemudian bingung atau apa, guru bisa mampu menyajikan atau memberikan solusi seperti membagi peran dalam kelompok. Misalkan si A fokusnya pada ini, si B fokusnya pada ini, dan seterusnya, sehingga di setiap kelompok itu punya perannya masing-masing. Nah, dan biasanya ini bisa saja kita menggunakan dengan cooperative learning namanya. Hubungan pendidikan karakter pada pendidikan karakter ini berpusat untuk mengembangkan kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi antar sesama peserta didik, guru maupun peserta didik juga. Selanjutnya fakta yang terakhir atau fakta kelima terkait penilaian berorientasi pada produk atau produk. Nah, gambaran lingkungan atau kurikulum di sekolah itu biasanya penilaian lebih berfokus pada hasil akhir tugas daripada proses belajar siswa. Nah, teori belajar yang berkaitan yaitu behavioristik yang menekankan hasil atau output belajar. Konsep kuncinya penilaian otentik dan proses pembelajaran. Alternatif strategi awal yang kami hadirkan di sini yaitu kita bisa menggunakan penilaian proses, refleksi, ataupun portofolio belajar siswa. Nah, gunanya itu dengan pendidikan karakter, hubungannya dengan mengembangkan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Baik, sampai sekian materi yang kami sampaikan terkait kasus dari Bu Sinta dengan alternatifnya menggunakan diagram Fishbone. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.